adik-adik, apa kabar? Masih bertemu dengan channel Kakak Dewi Purba. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah. Tapi sebelum kita mulai, silakan bantu like, komen, dan subscribe agar video ini dapat berkelanjutan. Pernahkah kalian mendengar seseorang yang terkena serangan jantung atau penyakit stroke? Serangan jantung dan penyakit stroke adalah peristiwa yang terjadi karena adanya gangguan pada sistem peredaran darah. Apakah ada gangguan lain yang terjadi pada sistem peredaran darah? Dan bagaimana cara mencegah dan mengatasi gangguan tersebut? Agar kamu dapat memahaminya, mari kita perhatikan penjelasan berikut. Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kematian, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Tahukah kamu apa yang menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Kondisi ini dapat terjadi karena arteri koronaria tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Jika otot-otot jantung tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen, maka otot jantung tidak dapat berkontraksi, sehingga jantung tidak dapat berdenyut. Gejala dari penyakit jantung koroner antara lain, dada terasa sakit, sakit pada bagian lengan dan punggung, napas pendek, dan kepala pusing. Lantas, bagaimana cara mencegah terjadinya penyakit jantung koroner? Agar kamu memahaminya, perhatikan penjelasan berikut ini. A. Melakukan olahraga dan istirahat yang teratur. Menjaga kesehatan jantung dapat dilakukan dengan berolahraga secara teratur. Berolahraga tidak harus berat, yang terpenting adalah teratur. Kamu dapat melakukan olahraga ringan seperti berlari kecil ataupun hanya berjalan. Apabila kamu ingin melakukan olahraga yang berat, misalnya bulu tangkis, basket, sepak bola, dan olahraga lainnya, maka sebaiknya diawali dengan melakukan pemanasan. Pemanasan membuat kecepatan denyut jantung bertambah secara bertahap. B. Menjaga pola makan sehari-hari. Menjaga kesehatan sistem peredaran darah dapat dilakukan dengan menjaga pola makan sehari-hari. Menjaga pola makan dapat dilakukan dengan makan secara teratur, menyesuaikan jumlah kalori yang masuk ke tubuh sesuai dengan kebutuhan, serta menyeimbangkan komposisi nutrisi. Untuk menjaga kesehatan jantung, sebaiknya banyak mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta makanan berserat lainnya. Sebaiknya mengurangi mengkonsumsi daging, makanan cemilan, dan makanan yang banyak mengandung lemak atau kolesterol. Jenis makanan tersebut dapat meningkatkan jumlah kolesterol pada darah. C. Menghindari minuman beralkohol. Tentu kalian sudah sering mendengar bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol. Tahukah kamu apa bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol bagi kesehatan sistem peredaran darah? Minuman beralkohol dapat memicu terjadinya gangguan pada sistem peredaran darah. Semakin banyak mengkonsumsi alkohol, maka resiko terjadi penyakit jantung semakin tinggi. Oleh karena itu, hindarilah minuman beralkohol agar tidak terserang penyakit jantung. D.
Menghentikan kebiasaan merokok. Tahukah kamu mengapa rokok dapat menyebabkan gangguan pada sistem peredaran darah? Pada seseorang yang merokok, asap rokok akan merusak dinding pembuluh darah. Kemudian, nikotin yang terkandung dalam asap rokok akan merangsang hormon adrenalin yang akibatnya akan mengubah metabolisme lemak. Hormon adrenalin akan memicu kerja jantung. Selain itu, merokok menyebabkan elastisitas pembuluh darah berkurang, sehingga meningkatkan pengerasan pembuluh darah arteri dan meningkatkan faktor pembekuan darah yang memicu penyakit jantung dan stroke. Perokok ini mempunyai peluang terkena stroke dan jantung koroner sekitar 2 kali lipat lebih tinggi dibanding dengan bukan perokok. Oleh karena itu, jangan meremehkan keberadaan asap rokok, karena asap rokok dapat menjadi penyebab penyakit jantung koroner dan gangguan pada pembuluh darah. Menghindari stres berlebihan. Menghindari stres yang berlebihan termaksud cara mencegah penyakit jantung. Stres berlebih dapat menyebabkan naiknya tekanan darah dan meningkatnya denyut jantung. Kondisi ini akan menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Oleh karena itu, hindarilah diri kita dari stres. Menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Mengapa kita harus menjaga berat badan agar tetap dalam kondisi ideal? Berat badan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan terjadinya obesitas. Obesitas dapat meningkatkan resiko terkena serangan stroke. Obesitas dapat menyebabkan terjadinya hipertensi dan penyakit jantung. Stroke. Stroke merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak. Hal ini terjadi karena pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol, ataupun salah satu pembuluh darah di otak pecah. Bagaimana cara mencegah agar kita terhindar dari serangan stroke? Karena penyebab penyakit stroke sama dengan penyebab penyakit jantung, maka usaha yang dapat kita lakukan untuk mengurangi resiko terkena stroke juga sama dengan usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko terkena penyakit jantung koroner. Nah, apa yang harus kamu lakukan jika tiba-tiba kamu menjumpai seseorang yang mengalami gejala serangan stroke? Langkah penting apa yang harus kamu lakukan? Yaitu mencari pertolongan agar penderita dapat segera dibawa ke rumah sakit atau unit kesehatan lainnya agar penderita segera mendapat penanganan medis. Varises. Varises adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Gangguan ini biasanya terjadi di daerah kaki. Nah, upaya apa yang dapat kamu lakukan agar terhindar dari varises? 1. Ketika kamu tidur, sebaiknya tungkai dinaikkan, kira-kira kurang lebih 15-20 cm. Aktivitas ini sebaiknya dilakukan setelah kamu melakukan perjalanan jauh atau melakukan aktivitas yang melelahkan. Kedua, menghindari berat badan berlebih. Ketiga, menghindari berdiri terlalu lama. Keempat, berolahraga secara teratur seperti berjalan, berenang, dan senam. Kelima, menghindari memakai sepatu dengan hak tinggi. Nah, apakah selama ini kamu tidak boleh memakai sepatu dengan hak yang tinggi? Kamu tetap boleh memakai sepatu dengan hak tinggi, asalkan aktivitas yang kamu lakukan tidak terlalu berat dan dalam waktu yang lama.
Anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Gejala anemia yaitu 1. Pusing berkunang-kunang. 2. Lemas dan lesu. 3. Muka pucat. 4. Jantung berdebar cepat dan daya tahan tubuh turun. Anemia dapat terjadi akibat terganggunya produksi eritrosit. Kondisi ini terjadi karena tubuh kekurangan zat besi. Anemia juga dapat disebabkan karena terjadinya pendarahan yang hebat. Bagi kamu yang perempuan, anemia dapat terjadi pada saat kamu sedang mengalami menstruasi. Setiap terjadi menstruasi, tubuh akan kehilangan darah dalam jumlah yang cukup banyak, yaitu sebanyak 50-80 ml dan zat besi sebesar 30-50 mg. Oleh karena itu, agar tidak mengalami anemia, sebaiknya selama masa menstruasi, kamu mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, mengkonsumsi makanan bergizi, dan jika diperlukan mengkonsumsi suplemen penambah zat besi. Hipertensi. Hipertensi disebut juga dengan tekanan darah tinggi. Terjadi jika tekanan darah di atas 120/80 mm Hg. Gejala penderita hipertensi antara lain sakit kepala, kelelahan, pusing, pendarahan dari hidung, mual, muntah, dan sesak napas. Hipertensi dapat disebabkan karena arteriosklerosis, obesitas, kurang olahraga, stres, mengkonsumsi minuman beralkohol, atau yang banyak mengandung garam, lemak, dan kolesterol. Nah, bagaimana cara mengatasi hipertensi? Penderita hipertensi yang disebabkan karena obesitas harus menurunkan berat badannya sehingga mencapai berat badan ideal. Hindari mengkonsumsi minuman beralkohol dan makanan berlemak yang mengandung kolesterol tinggi. Berolahragalah secara beratur, hindari kebiasaan merokok, dan hindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan stres. Nah, adik-adik, demikianlah materi kita kali ini, yaitu gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe agar video ini dapat berkelanjutan. Sampai jumpa dan salam sehat selalu.